bersukacita, pasti dinginnya tidak terasa. Haleluya, haleluya. Apalagi bertemu dengan orang-orang yang kita senangi. Haleluya. Ya, kita pasti bersukacita. Amin. Kalau orang Batak bilang las roha. Amin. Apalagi ya kan berjumpa dengan orang-orang yang ya kita kasih maka-maka. Haleluya. Nah, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya. Sebagai renungan kita pada saat ini, mari kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Mari untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri bersama dengan saya, dan kita serentak sama-sama membacakan firman Tuhan ini. Karena satu ayat saja kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3 ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, firman Tuhan pada saat ini saudara-saudara menyatakan kepada kita, dikatakan saudara, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Haleluya. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia Tuhan, saya pernah mendengar satu pernyataan dari seseorang. Dikatakan begini, mendapat atau mendapat uang haram itu susah juga, apalagi uang halal, gitu kan? Ada pernah dengar begitu, ya kan? Mendapat uang haram itu, ya kan, susah juga, gitu. Apalagi uang halal. Nah, saudara-saudaraku, saya berpikir begitu juga ya. Menjadi orang jahat, saudara-saudara, itu juga tidak gampang. Menjadi orang jahat itu juga tidak mudah, apalagi menjadi orang baik. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Kalau Tuhan berkata kebaikan menjadi orang baik, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maka kita juga akan melihat ada kebalikannya. Lawan daripada kebaikan itu adalah kejahatan. Nah, kalau ada kebaikan, maka saudara-saudara ada juga kejahatan. Tetapi saudara-saudara, sejahat-jahatnya orang, ya, sejahat-jahatnya orang, saudara, di dalam dirinya pasti ada kebaikan. Haleluya. Setuju Bapak Ibu? Nah, demikian juga sebaliknya. Sebaik-baiknya orang, ya, ada juga saudara-saudaraku hal yang jahat di dalam diri. Betul ya? Nah, saudara, tadi saya katakan menjadi orang jahat itu juga susah, apalagi menjadi orang baik. Ya, menjadi orang baik apalagi. Saudara, coba kita lihat ya. Aparat-aparat penegak hukum, gitu kan, giat sekali memerangi kejahatan. Iya kan? Pencuri ditangkap, ya kan? Pembunuh ditangkap,
pengedar narkoba ditangkap. Semua saudara-saudaraku pelaku-pelaku kejahatan itu ditangkap. Bahkan saudara ingin dihabiskan, gitu, dihabiskan. Ya walaupun sulit, gitu kan? Tetapi ada satu kerinduan, ada satu keinginan supaya semua tindakan atau perbuatan-perbuatan kejahatan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat, saudara, dihabiskan. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa untuk berbuat jahat pun susah. Amin. Ya, menjadi orang jahat pun tidak gampang. Gitu. Tetapi Tuhan berkata di sini, saudara-saudaraku, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau berbuat jahat juga susah, apalagi berbuat baik. Apalagi melakukan apa yang disebut dengan kebaikan. Haleluya. Kemarin pemuda-pemudi ini melakukan suatu gerakan gitu ya. Lalu setelah pulang mereka dari ibadah, langsung laporan, sekti surut laporan, gitu kan? Begini Pak. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lalu saya katakan kepada dia, lalu kalau seperti itu, apakah akan berhenti untuk melakukan hal yang baik? Itulah tantangan untuk melakukan hal yang baik, gitu kan? Dan saya katakan, jangan kamu pikir ketika Bapak dan teman-teman hamba-hamba Tuhan pergi melayani di sekolah-sekolah, melakukan pelayanan kasih. Ya, baru-baru ini juga di satu dusun, saya bilang sama dia, lalu apa yang kami lakukan itu langsung direspon dengan baik. Lalu apa yang kami kerjakan itu langsung diterima dengan senang hati. Tidak seperti itu. Gitu. Apalagi di koordinator pemuda ya, setelah melihat seperti itu, gimana hatimu? Tertantang enggak? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan lagi? Apakah patah semangat, gitu kan? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang melakukan kebaikan takut. Banyak juga orang melakukan, saudara-saudaraku, hal yang baik takut. Kenapa takut? Ya, ada beberapa faktor yang membuat dia takut. Takut, ya, diomongin, gitu kan? Sosok baiknya itu, gitu kan? Nah, orang takut melakukan kebaikan karena tidak mau disebut menjadi orang yang sok baik, tidak mau disebut menjadi orang yang cari panggung, tidak mau disebut, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak hal. Saudara, tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita hari ini. Dikatakan oleh firman Tuhan ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Amin. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Siapa yang tahu, saudara-saudara, hatimu baik? Siapa yang tahu, saudara-saudara, kalau hatimu baik?
Pasti tidak ada orang yang tahu. Lalu bagaimana untuk menunjukkan hatiku yang baik ini kepada semua orang, saudara-saudara? Bukankah dari tindakan-tindakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita menunjukkan hati kita itu baik? Amin. Artinya Bapak Ibu, bahwa tindakan kita lah yang menerjemahkan isi hati kita itu. Perkataan kita lah yang menerjemahkan hati kita yang baik itu. Bapak Ibu, saudara-saudara, ingat, sekali lagi saya katakan, saudara-saudara, ya, keselamatan kita memang adalah anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan, bukan karena perbuatan baik. Amin. Catat dengan bagus-bagus, ya kan? Keselamatan kita adalah anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan bukan karena perbuatan baik kita. Itu jelas dikatakan dalam Efesus 2:8 dan 9. Jangan ada orang yang memegahkan diri akan hal itu. Jadi itu adalah murni, adalah anugerah Tuhan. Tetapi orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan ini, orang-orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan atas dosa dan pelanggarannya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, haruslah menjadi orang yang baik. Amin. Ya, kalau sudah kita diselamatkan oleh Tuhan, kalau kita sudah menerima keselamatan itu, dianugerahkan Tuhan, diberikan Tuhan secara cuma-cuma, gitu kan? Maka saudara-saudara, kita harus menjadi orang yang baik. Aneh, gitu kan? Aneh kalau kita mengatakan kita diselamatkan oleh Tuhan, kita memiliki hidup yang kekal, kita memiliki surga, kita menerima anugerah keselamatan itu, saudara-saudaraku, dalam hidup kita, kita percaya itu di dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, tidak sinkron dengan perbuatan kita, tidak sinkron dengan tindakan kita, saudara-saudara. Kita mengatakan kita adalah milik Yesus, atau kita mengatakan Yesus ada di dalam hati kita. Tetapi saudara, perbuatan sehari-hari kita atau tindakan sehari-hari kita tidak mencerminkan bahwa Yesus itu ada di dalam hidup kita. Itu aneh. Ibarat saudara-saudaraku, kalau pohon mangga berbuah durian, gitu kan? Seharusnya saudara-saudaraku, pohon mangga itu harus menghasilkan buah mangga itu yang cocok. Walaupun enak buah durian, saudara-saudara, kalau sudah pohon mangga menghasilkan buah durian, saudara-saudara akan diberkati Tuhan. Orang akan berkata, langsung dibuat headline news atau breaking news. Inikah tanda-tanda hari kiamat? Ya kan? Mangga berbuah durian. Saya tadi di WA grup MB Sumbar, ada seorang hamba Tuhan teruskan sebuah tautan. Di situ dibuat, hendak kemanakah dunia ini? Hendak kemanakah dunia ini? 34 negara di dunia telah melegalisasi pernikahan sesama jenis. Nggak tahu saya kemarin kalau Bung Daniel ke Bangkok gitu kan, ada di situ legalisasi pernikahan sesama jenis. Kita tanya dulu dia, ada ya? Tahu? Iya, gitu kan? Tapi katanya 34 negara, bahkan salah satu presiden negara terbesar di dunia ini membuat sebuah pernyataan, harus semua negara, baik negara kecil, negara maju, negara berkembang, itu harus terima peraturan ini, gitu kan? Tapi saya berpikir-pikir gitu, kalau itu tidak terjadi,
berarti firman Tuhan tidak benar. Iya kan? Berarti firman Tuhan tidak benar. Justru itu terjadi menggenapi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dalam kitab Roma itu sudah jelas dikatakan. Si Roma paling hafal itu, haleluya. Gitu kan? Di hari-hari terakhir akan banyak orang yang mengubah kebiasaan-kebiasaannya. Laki-laki akan suka kepada laki-laki, perempuan suka kepada perempuan. Begitu. Saudara-saudara yang berkata itu adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar di tengah-tengah dunia sekarang ini. Kita sedang berada di dalam dunia yang jahat. Kita sedang berada di dalam dunia yang mementingkan dirinya sendiri. Tuhan sudah katakan, saudara, akan terjadi hari-hari yang sukar. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadi kesukaran, bukan hanya kesukaran ekonomi, bukan, tetapi kesukaran dalam segala hal. Bahkan untuk beribadah pun akan terjadi kesukaran. Amin. Ya, beribadah pun akan terjadi kesukaran. Kemarin, saudara, saya sudah katakan gitu ya. Di dekat-dekat kita pun, saudara-saudara, sudah mulai dilarang. Tidak boleh lagi beribadah. Gereja kita diintimidasi. Tidak boleh beribadah. Kalau umat kalian beribadah, tanggung sendiri risiko. Ngeri, saudara. Coba kita berpikir secara logika. Apa salahnya beribadah? Gitu kan? Di Medan itu kemarin itu di Marela itu ya. Saudara, tempat itu dulunya adalah diskotik. Diubahlah tempat itu menjadi tempat ibadah, tempat memuji Tuhan, tempat memuliakan Tuhan. Saudara, orang keberatan. Gitu kan? Padahal saudara-saudara, dulu dia tempat diskotik enggak dimarahi, enggak dilarang. Coba bayangkan saudara, apa yang terjadi kalau tempat-tempat diskotik, tempat-tempat hiburan malam, apa yang terjadi di situ? Segala macam kejahatan pasti akan terjadi di sana. Kerusakan moral, kebejatan moral terjadi di situ, saudara-saudara. Tetapi ketika ada orang ingin memperbaiki kehidupan karakternya, memperbaiki moralnya dengan beribadah kepada Tuhan, saudara-saudara, dilarang. Demo, dilarang. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara, kita di Mentawai ini masih bebas beribadah. Pergunakan kesempatan yang ada. Amin. Haleluya. Bilang dulu di sampingmu, pergunakan kesempatan ini kawan. Haleluya. Karena akan tiba waktunya, akan tiba saatnya, saudara-saudaraku, kita tidak akan bisa lagi beribadah. Alkitab sudah mengatakan, saudara-saudara, akan ada teruna-teruna yang mencari firman, mencari kebenaran. Akan ada masa kelaparan, masa kehausan, tetapi bukan haus akan air, bukan lapar akan makanan, tetapi akan firman. Dan firman Tuhan itu mengatakan mereka tidak menemukannya lagi. Kenapa? Saudara, bisa saja karena kita sudah di situasi yang sulit, di situasi yang sukar. Saya rindu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selagi ini masih waktu yang bebas, gitu kan. Jangan berharap, jangan pikir saudara-saudara akan selamanya kita bebas beribadah, enggak. Itu sebabnya kalau masih Tuhan berikan waktu bagi kita sekarang ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
pelitamu harus menyala. Isi pelitamu, isi minyak pelitamu. Gali firman. Amin. Iya. Saudara, Tuhan katakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa? Tuhan katakan karena masih ada waktu, masih ada kesempatan bagi kita, saudara, untuk melakukan, untuk menunjukkan kebaikan itu kepada semua orang. Akan tiba waktunya, akan tiba saatnya di mana orang-orang pun untuk melakukan kebaikan, saudara-saudaraku, tidak bisa. Untuk melakukan hal yang baik pun, saudaraku, sulit. Bahkan akan ada waktu di mana orang mencari kebaikan tidak akan menemukan kebaikan. Tuhan katakan, aku akan datang membawa pemisahan. Aku akan buat pertengkaran antara menantu dan mertua, menantu perempuan dengan mertua perempuan. Haleluya. Jadi sebelum terjadi seperti itu, baik-baiklah dengan mertuamu. Haleluya. Haleluya Pak Jesse. Sebelum berbedai hamba. Haleluya. Kan ada masa, ada waktu yang dimana kita tidak bisa lari, saudara-saudara, untuk melakukan kebaikan itu. Maka Tuhan mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan hanya diketahui oleh satu orang, tetapi diketahui oleh semua orang. Alasannya apa, saudara? Ayat yang berikutnya dikatakan, saudaraku, Tuhan sudah dekat. Amin. Tuhan sudah dekat. Artinya, Bapak Ibu Saudara, hari Tuhan, hari yang dijanjikan oleh Tuhan, hari yang dikatakan oleh Tuhan, suatu hari nanti Dia akan datang. Ketika Yesus naik ke surga, Dia akan berkata dengan cara yang sama, Dia akan datang kembali. Amin. Dia akan datang kembali. Saudara, kitab Filipi ini, walaupun memang ini adalah kitab sukacita, saudara-saudara, tetapi di dalam kesukacitaan ini dikatakan, saudara, ada ditulis di sini, walaupun sangat singkat, walaupun sangat sedikit, saudara-saudaraku, diperingatkan orang-orang Filipi tentang hari Tuhan yang sudah dekat. Amin. Tadi saya dengar sebuah khotbah dari seorang hamba Tuhan di YouTube, dan saya sangat terberkati. Ada sebuah ilustrasi, dan saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara. Dia katakan, saudara, dulu ada satu kerajaan, katakan kerajaan atau satu kampung. Saudara, kalau dulu ada di kampung-kampung itu dibuat apa namanya itu, benteng ya. Kalau di kampung kami itu parit, tembok dari tanah gitu. Kenapa itu dibuat? Karena memang dulu orang-orang Batak itu suka berperang antar marga, antar kampung, begitu. Saudara, lalu raja di kampung ini memberikan tugas kepada seseorang. Diangkatlah seorang penjaga gerbang di kampung ini. Dilantiklah penjaga ini untuk menjaga gerbang kampung ini.
Lalu saudara-saudara, tugas daripada penjaga ini, dia harus memberitahukan kepada penduduk kampung itu kalau ada musuh yang datang. Dia harus memukul pentongan untuk memberitahukan musuh datang untuk menerangi kampungnya. Karena tugas itu, maka saudara-saudara, penjaga ini harus tahu betul, harus mengenal semua warga daripada kampung itu. Siapa yang keluar, siapa yang masuk, dia harus tahu. Dan juga harus tahu dia musuh. Kira-kira seperti itu. Itulah tugas daripada penjaga ini. Dan saudara, penjaga itu harus berjaga terus 24 jam satu hari. Pendek cerita, saudara, tengah malam dilihat penjaga itulah ada rombongan orang-orang datang ke kampung ini, menuju perkampungan ini. Lalu dia mata-mati, saudaraku, bahwa orang itu adalah musuh yang mau menyerang perkampungan ini. Saudaraku, lalu penjaga itu mengambil inisiatif memukul pentongan. Sementara orang-orang masyarakat, warga kampung ini dan raja, semua prajurit-prajurit yang ada di sana sedang tidur. Lalu penjaga ini memukul pentongan, tong 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 tong, untuk membangunkan semua warga. Saudaraku, sebagian orang mendengar pentongan ini, mereka terbangun dan saudaraku mempersiapkan diri, mengambil senjata dan siap untuk menghadapi musuh. Sebagian orang, saudara-saudara, mendengar pentongan ini, saudara-saudaraku, tetapi mereka bermalas-malasan. Mereka tidur dan mereka pokoknya golek-golek lah di tempat tidur, walaupun mereka dengar pentongan ini, saudara-saudara. Dan sebagian lagi orang, saudara-saudaraku, sama sekali tidak mendengarkan suara daripada pentongan ini. Saudaraku, musuh semakin dekat. Si penjaga ini semakin memukul pentongan ini dengan kuat, dengan kencang, saudaraku, dengan harapan semua warga kampung itu akan terjaga, akan terbangun dan siap untuk berperang melawan musuh yang sedang datang ini. Saudaraku, tetapi lama-kelamaan suara pentongan itu hilang dan tidak terdengar lagi. Saudara, ternyata penjaga itu telah mati, ditembak, dipanah oleh musuh. Lalu terjadilah peperangan, saudara-saudaraku, di perkampungan ini. Orang yang terjaga, orang yang terbangun, saudara-saudara, melawan musuh yang sedang datang. Tetapi orang yang mendengar pentongan itu dan tidak mau tahu dengan suara pentongan itu, sudah walaupun didengar untuk membangunkan dia, saudara, dia tidak mau bangun sama sekali. Dan orang yang tertidur dan tidak mendengar apa-apa tentang suara pentongan apa yang terjadi pada malam itu, saudara-saudara yang berbahagia. Saudaraku, peperangan pun terjadi dengan sangat dahsyat. Tapi puji Tuhan, saudara-saudaraku, musuh memang dapat dikalahkan. Musuh itu lari, saudara-saudaraku, dapat dikalahkan. Tetapi
raja itu melihat rakyatnya banyak yang meninggal. Lalu dilihat, saudara-saudaraku, siapa-siapa yang meninggal itu, saudara, mereka adalah orang yang mendengar pentongan itu tetapi dia tidak bangun, tidak memperlengkapi dirinya dengan senjata dan tidak mau berperang. Mereka lah yang meninggal. Siapa yang meninggal, saudara? Mereka yang meninggal itu adalah orang-orang yang tidak dengar sama sekali dengan suara pentongan itu, dan tidak terjaga dan tidak terbangunkan, saudara-saudara dan saudara itu. Saudaraku, tetapi orang yang memperlengkapi dirinya dengan senjata, yang mendengar suara dari pentongan itu, mereka memperlengkapi dirinya dengan senjata dan mereka melawan musuh dan mereka menang. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, lihat, bukankah pentongan itu, saudara-saudaraku, sudah kedengaran? Alarm itu sudah berbunyi, saudara-saudara. Alarm tentang hari Tuhan itu sudah berbunyi. Alarm tentang kedatangan Tuhan itu sudah berbunyi, saudara-saudara, memperingatkan umat-umat Tuhan, memperingatkan gereja, memperingatkan saya, memperingatkan semua kita. Pentongan sudah dipukul. Bangun, perlengkapi dirimu. Tuhan katakan, firman ini mengatakan Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bangunlah, perlengkapi dirimu, persenjatai dirimu. Akan ada hari di mana kita akan menghadapi itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, alarm tentang kedatangan Tuhan sudah dibunyikan. Lihat kejadian-kejadian dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak tahu atau tahun ini atau tahun besok, saudara-saudara, atau tahun yang akan datang. Tetapi saudara, tugas kita bukan memperhitungkan tahun ini atau tahun besok atau tahun yang akan datang, tetapi tugasmu, tugasku, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adalah mempersenjatai diri kita. Amin. Tugas kita adalah bersiap kapanpun hari itu datang, bila manapun waktu itu tiba. Ketika dia sudah tiba, saudara-saudara, kita tidak seperti orang yang tadi itu sudah dengar alarm itu, tetapi dia tidak mau tahu dengan hal itu. Sudah dengar, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi dia tidak pedulikan hal itu. Bahkan ada orang, saudara-saudaraku, tidak tahu sama sekali, saudara-saudara. Jadilah kita menjadi gereja yang bijak. Jadilah kita menjadi orang-orang atau putri-putri Sion yang bijak. Hari-hari ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman ini mengingatkan kita kembali. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hendaklah kebaikanmu, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ingat, 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 jangan kejahatanmu diketahui oleh semua orang. Jangan kebusukan hatimu yang diketahui oleh semua orang. Jangan perilakumu yang tidak baik itu diketahui orang. Tetapi hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Dengar apa yang Tuhan katakan, saudara-saudaraku, Tuhan sudah dekat. Haleluya. Yerusalem, oh
Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ketahuilah Tuhan sudah dekat. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Katakanlah pujian ini